Sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Diki Budiman, epidemiolog Griffith University Australia, ada beberapa data yang sudah kami siapkan. Di antaranya adalah mengenai tren penambahan kasus positif COVID-19 yang kami capture dari periode 1 Juni hingga 7 Juni 2021. Kalau kita bandingkan angkanya di 1 Juni dan 7 Juni terjadi penurunan dari 101.325 kasus menjadi 99.663 kasus di 7 Juni 2021. Namun kalau kita lihat trennya dari 3 Juni hingga 7 Juni, trennya terjadi peningkatan dari 94.438 kasus menjadi 99.663 kasus positif COVID-19. Kami kompilasi datanya dari Kementerian Kesehatan per 8 Juni tahun 2021. Sementara untuk kasus positif COVID-19 melalui pintu masuk DKI Jakarta, seperti Anda saksikan di layar televisi, untuk WNI, angkanya fluktuatif begitu, yang tertinggi terjadi di bulan April sebanyak 782 kasus. Sementara untuk kasus positif COVID-19 melalui pintu masuk DKI Jakarta untuk WNA, angkanya juga cukup fluktuatif. Yang tertinggi terjadi juga di bulan April untuk kasus positif WNA yang masuk melalui pintu masuk DKI Jakarta sebanyak 94 kasus. Kami dapatkan datanya dari Kementerian Kesehatan per 31 Mei 2021. Saya lanjutkan perbincangan bersama Bapak Diki Budiman. Pak Diki, sebelum kita kemudian bahas mengenai data tadi, saya ingin mendapatkan penegasan dari Pak Diki bahwa menuju puncak gelombang di pandemi COVID-19 gelombang pertama ini di akhir Juni tahun 2021. Artinya kasusnya akan terus bertambah banyak karena Anda tadi menyampaikan di segmen pertama terjadi ledakan. Tentu saja kalau termnya adalah ledakan, tidak kemudian penambahannya sedikit, artinya akan ada banyak. Begitu Pak Diki? Betul, jadi yang menjadi masalah klasiknya di Indonesia, meskipun prediksinya ini sudah sebetulnya trennya sudah terlihat ya, trennya peningkatan kasus. Tadi yang disampaikan Mas Wiki ya. Hanya masalah klasik kita adalah kapasitas testing kita rendah. Ya. Testing, tracing kita rendah. Dan lebih parah lagi, kontributor testing, tracing yang utama ini Jakarta. Sedangkan daerah lain, kecuali Jogja dan Sumatera Barat, daerah lain itu sangat minim dan sehingga tidak masuk dalam kategori yang layak dimasukkan untuk dinilai oleh WHO ini. Nah, artinya potensi ledakan yang ada ini akan terjadi yang saya sampaikan tadi di masyarakat, tapi tidak terdeteksi. Jadi bahwa ledakan terjadi tidak serta-merta kita akan bisa lihat di laporan kasus kita karena kapasitas testing kita tidak sesuai atau belum sesuai dengan skala penduduk maupun belum sesuai dengan eskalasi pandemi, dan itu sudah terjadi lebih dari 1 tahun. Baik, itulah yang kenapa itulah sebabnya kenapa Mas Wiki gelombang pertama kita lama karena ya memang kapasitas testing kita ini tidak bisa dilakukan dengan optimal sehingga tidak bisa memutus transmisi. Itu salah satu penyebab gelombangnya lama. Testingnya yang kemudian tidak dilakukan secara maksimal juga apakah berdasar pada perburukan dari kasus lama ataupun ini menjadi sebuah penyebab dari perburukan kasus lama, Pak Diki? Ini penyebab kenapa akhirnya Indonesia berada dalam gelombang pertama, kemudian kenapa kita sejak April 2020 ada dalam kategori atau level penularan komunitas atau level terburuk dalam transmisi itu yang menetapkan WHO. Artinya kalau negara itu dalam level community transmission, artinya negara itu nggak bisa menemukan sebagian besar kasus infeksi dan negara itu tidak bisa mengidentifikasi mayoritas kluster. Jadi yang kita laporkan, laporan harian yang tadi sampaikan Mas Wiki, kemudian juga klaster-klaster, itu adalah puncak saja yang kita temukan dan kita laporkan. Tapi yang lebih besarnya tidak kita bisa dapatkan, atau apalagi kalau mau kita selesaikan, bagaimana mau kita selesaikan kalau tidak bisa diidentifikasi. Nah itulah sebabnya ledakan ini akan terjadi di masyarakat. 80-85% klaster rumah tangga akan meningkat. Dan pada gilirannya, ini yang tadi di awal Mas Wiki juga sudah menyampaikan, ledakan yang lebih besar, potensi yang lebih besar akan terjadi ketika pada gilirannya
ini menimpa pada kelompok yang sangat rawan di masyarakat. Yang tadi nggak terdeteksi, yang sakit meninggal di rumah-rumah itu ya dianggap sebagai kasus biasa. Tapi pada gilirannya kita akan bisa mengalami seperti India, di mana pada saat itu kelompok paling rawan itu lansia atau yang komorbid akhirnya terdampak. Dan mereka mau tidak mau akan datang ke rumah sakit dan membebani vaskes karena gejala yang lebih parah dialami oleh kelompok ini. Nah, ini salah satunya juga potensi yang bisa terjadi ledakan lebih besar ini yang saya sampaikan karena varian Delta ya, atau varian yang ditemukan India yang saat ini belum mengalami puncaknya. Nah, saat ini yang kita alami pertama ini adalah akibat dari varian Alpha yang ditemukan di Inggris atau yang dulu disebut dengan B117. Ya, belum kita bicara mengenai penambahan kasus dari varian baru begitu ya, dan itu Betul. Kemudian akan menambah kasus dari kasus positif dari COVID-19. Oke, Betul. mitigasi yang harus secepatnya dilakukan, Pak Diki, apa? Ya, saya sudah juga diundang untuk memberikan masukan dan jadi prediksi estimasi ini kita lakukan simulasi bersama dengan Kementerian Kesehatan. Bahkan sebelum Ramadan ya, karena ini memang nggak bisa kita lakukan harus jauh hari kita lakukan. Mitigasinya antara lain adalah tentu penguatan surveillance. Sudah saya sampaikan, surveillance baik itu yang konvensional ya di komunitas maupun di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, termasuk surveillance genomik. Surveillance genomik ini penting untuk mengetahui sebaran strain baru yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian juga penguatan sistem kesehatan. Dalam hal ini berarti fasilitas kesehatan, baik itu tempat tidur isolasinya, ruang isolasinya, ventilator, oksigen, SDM, dan lain sebagainya. Termasuk alat perlindungan diri untuk tenaga kesehatan. Karena orang atau tenaga yang akan mengalami paling rawan akibat banyaknya kasus infeksi adalah tenaga kesehatan. Dan kita bisa melihat dalam kasus beberapa waktu terakhir ini bagaimana misalnya di Bangkalan ada yang bahkan tenaga kesehatannya sudah divaksinasi sekalipun akhirnya tetap mengalami kematian. Dan kematian 3 orang kan. Nah, ini artinya fungsi proteksi harus terus dilakukan termasuk untuk masyarakat ya 5M-nya tetap harus dilakukan. Dan yang penting tadi ya 3T pemerintah ini yang 1 tahun masih di stabil rendah ini ya harus ditingkatkan baik kuantitas maupun kualitasnya. Oke, apa yang Anda sampaikan tentu saja mengharuskan saya untuk bertanya mengenai korelasi upaya vaksinasi dan perburukan kasus COVID-19 ini. Seperti apa Anda melihat korelasinya? Ya, saat ini di setengah bahwa kita akui program vaksinasi kita jauh lebih bagus dibandingkan intervensi 3T maupun 5M-nya. Jauh lebih bagus ya. Hanya kita harus sadari bahwa vaksin ini bukanlah solusi ajaib. Dan penempatan program vaksinasi ini harus sangat tepat. Tidak boleh dia jadi ujung tombak. Karena vaksinasi ini sifatnya itu pelengkap. Melengkapi strategi pelengkap untuk yang sifatnya lebih utama, yaitu tadi di testing tracing. Ya, bagaimana kita bisa mengetahui peta situasi yang benar ketika laporan kasus kita hanya berdasarkan misalnya pemeriksaan atau testing yang tidak sesuai dengan skala penduduk itu. Nah, yang disebut dengan 1/1000 orang per minggu. Nah, ini yang harus dilakukan. Dan kemudian vaksin ini juga sekali lagi jangan sampai jadi timbul euforia sehingga orang atau pemerintah sendiri menjadi abai dalam 3T-nya maupun 5M-nya. Nah, ini yang masih harus kita perbaiki karena masih terlihat pengabaian akibat merasa aman setelah divaksin. Narasi yang harus disadari dan juga diterapkan adalah vaksinasi hanya pelengkap, begitu ya? Betul. Ini bukan penjamin dan juga primadona dalam tanda kutip untuk kita menahan laju dari pandemi COVID-19. Kita masih ada 1 segmen lagi, Pak Diki, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini.